Puan Tanah adalah dewa. Bab 649. Kedua pembunuh di posisi jam 9 tiba-tiba berubah arah dan bergerak menuju Raja Kelelawar. Qin Ming menyadarinya pada saat pertama dan segera bergegas seperti hantu untuk mencegat mereka. Oh tidak, orang-orang di arah jam 9, perhatikan, Hades sedang mengincar kalian, cepat mundur, dan aku akan mengejar dan menyerang kalian dari kedua sisi. Raja Kelelawar juga segera memahami gerakan Qin Ming dan mengejarnya dengan kecepatan tercepat. Fakta bahwa Qin Ming mampu membunuh 4 pembunuh dengan akurat menunjukkan bahwa ia juga memiliki semacam kemampuan pendeteksian. Raja Kelelawar tahu bahwa mereka telah terungkap dan tidak perlu bersembunyi lagi. Hanya dengan bergabung dengan 3 pembunuh Scarlet Cross yang tersisa, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Qin Ming. Jika dia dikalahkan satu persatu, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Setelah menerima perintah dari Raja Kelelawar, 3 pembunuh di arah jam 9 mundur dengan cepat seperti 3 citah. Meskipun mereka cepat, mereka sedikit lebih rendah dari Qin Ming. Tembak secara diagonal di depanmu, sapukan ke area yang luas. Merasakan bahwa Qin Ming semakin dekat dengan 3 pembunuh itu, dalam sekejap jaraknya kurang dari 20 meter, untuk mencegah 3 yang tersisa mengikuti jejaknya, Raja Kelelawar buru-buru memberi perintah. Dadada, dadada. 3 senapan mesin ringan ditembakkan hampir bersamaan. Ular api yang terbentuk oleh peluru saling terkait, seperti hujan peluru, menghalangi ruang di depan ketiga pembunuh itu. Bahkan seorang abadi yang hebat akan dipukuli menjadi sarang lebah jika dia bertabrakan langsung, apalagi tubuh daging dan darah. Qin Ming bisa menyembunyikan tubuhnya, tetapi dia tidak kebal terhadap pedang dan senjata api. Menghadapi hujan peluru, dia hanya bisa mengubah arah dengan cepat untuk menghindarinya. Untungnya, ketiga pembunuh itu tidak mengetahui lokasi pasti Qin Ming dan mereka hanya menembak secara membabi buta. Pluto bergerak searah jarum jam, pukul 7, pukul 8. Raja Kelelawar memberi perintah dengan cepat, dan jarak tembak ketiga pembunuh itu pun berubah. Peluru-peluru yang ganas bersiul, menyebabkan serpihan kayu dan daun-daun beterbangan. Qin Ming bergerak secepat hantu, tetapi daya tembak lawan sangat dahsyat, dan dengan Raja Kelelawar yang menunjukkan arah, dia merasa sulit untuk mendekat untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, Raja Kelelawar mendekat dengan cepat. Qin Ming mengubah strateginya dan bergegas menuju Raja Kelelawar. Seperti kata pepatah, untuk menangkap pencuri, tangkap dulu pemimpinnya. Tanpa Raja Kelelawar, 3 pembunuh yang tersisa tidak perlu dikhawatirkan. Pluto sedang menuju ke arahku, kalian bertiga datang dan bergabunglah denganku. Bat King segera berhenti, memegang senapan mesin ringan, membidik ke arah kegelapan di depan, menunggu Qin Ming mendekat. Dia hampir mati di tangan Qin Ming pagi ini. Raja Kelelawar sangat tidak mau menerima kekalahan, tetapi dia harus mengakui bahwa Qin Ming sangat kuat. Namun, sekuat apapun Qin Ming, mustahil untuk membunuhnya dalam sekejap. Selama mereka menunda selama 3 hingga 5 detik dan menunggu 3 pembunuh lainnya bertemu, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh Qin Ming. Raja Kelelawar bukanlah orang biasa, dan Qin Ming benar-benar tidak dapat membunuhnya secara instan. Pertarungan ini bukan hanya pertarungan kekuatan, tetapi juga pertarungan kecerdasan. Kesalahan apapun di kedua belah pihak akan menyebabkan kematian. Lingkungan yang gelap tidak berpengaruh pada penglihatan Qin Ming, belum lagi ia juga memiliki kesadaran spiritual dan kewaskitaan. Ketika ia menemukan bahwa Raja Kelelawar telah berhenti bergerak, ia mengubah arah lagi dan bergegas menuju 2 pembunuh yang sudah mati di sebelah kiri. Mau lari? Apa kau bisa kabur? Mata Raja Kelelawar tampak ganas, dan dia tiba-tiba bergerak lagi, melesat maju, bergabung dengan 3 pembunuh lainnya, lalu mengejar ke arah Qin Ming. Qin Ming bergerak sangat cepat dan memasukkan medali emas dari keempat pembunuh yang tewas ke dalam sakunya, lalu berlari menuju puncak gunung, seolah-olah dia menyadari bahwa dia tidak dapat membunuh Raja Kelelawar dan keempat lainnya untuk saat ini, jadi dia memilih mundur terlebih dahulu. Haha, dasar kelelawar mati, aku sudah mengumpulkan 20 medali emas. Selama aku bisa mengumpulkan satu lagi, Raja Pembunuh akan menjadi milikku. Itu tidak akan berguna bahkan jika kau memiliki keterampilan hebat. Saat Qin Ming terbang melewati hutan, tawanya yang liar menyebar. Sial. Raja Kelelawar mengumpat dan meninggikan suaranya, Pluto, kau akan mati malam ini. Tidak ada gunanya mengumpulkan lebih banyak medali emas. Hanya tersisa 1 hari dan 1 malam sebelum final. Bahkan jika kau melarikan diri ke lubang tikus, aku bisa menarikmu keluar. Benarkah? Qin Ming mencibir, naiklah jika kau bisa. Aku ingin melihat bagaimana kau membunuhku. Perhatian para pembunuh di sekitar sini, Pluto yang ditangkap dengan hadiah 100 juta oleh Nirvana telah muncul. Siapapun yang dapat membantuku menghentikannya akan mendapatkan 100 juta dolar AS. Aku tidak akan mengambil sepeser pun. Raja Kelelawar tidak lagi memperhatikan provokasi Qin Ming. Dia berteriak keras berulang kali, mencoba membujuk para pembunuh lainnya yang masih hidup untuk bergabung dalam pengepungan Qin Ming. Babak final berlangsung sehari semalam. Selain Qin Ming, perkelahian juga terjadi di antara para pembunuh lainnya, dan hanya sekitar 10 pembunuh yang masih hidup. Orang-orang ini adalah elit di antara para pembunuh papan atas. Jika salah satu dari mereka berhadapan langsung dengan Qin Ming, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkannya, dia masih dapat menundanya selama 1 atau 2 menit. Itulah sebabnya Raja Kelelawar berteriak keras berulang-ulang, dengan harapan bisa mendapat beberapa pembantu.
Qin Ming bergerak cepat melewati pegunungan seperti hantu. Pepohonan di kedua sisi dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ia melepaskan indera spiritualnya, meliputi 100 meter di sekelilingnya. Begitu seorang pembunuh muncul dalam jangkauan indera spiritualnya, ia akan ditemukan olehnya pada saat pertama dan dihindari terlebih dahulu. Sekarang, Qin Ming tidak ingin bermusuhan dengan pembunuh lainnya lagi, dia hanya ingin membunuh Raja Kelelawar dan keempat pembunuh lainnya. Raja Kelelawar dan anak buahnya mengejar mereka tanpa henti, tetapi meskipun tiga pembunuh lainnya mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat mengejar kecepatan dia dan Qin Ming. Agar tidak terpancing, Qin Ming melancarkan serangan balik kejutan, namun Raja Kelelawar tidak berani bergerak terlalu cepat dan meninggalkan ketiga pembunuh itu terlalu jauh di belakang. Akibatnya, jarak antara mereka dan Qin Ming semakin jauh, dan mereka hampir berada di luar jangkauan deteksi gelombang ultrasonik yang dilepaskan oleh Raja Kelelawar. Aku akan mencegat Qin Ming, dan kalian bertiga mengikuti jejak yang kutinggalkan dan mengejar dengan cepat. Raja Kelelawar mengerutkan kening, dan tidak punya pilihan selain mengambil keputusan untuk mengejar Qin Ming sendirian. Dia tidak bisa membiarkan Qin Ming keluar dari jangkauan deteksinya, jika tidak, akan butuh banyak usaha untuk menemukan Qin Ming di pegunungan. Setelah berkata demikian, Raja Kelelawar tiba-tiba melaju kencang dan bertekad akan membunuh Qin Ming malam ini apapun yang terjadi, sekalipun ia harus membuntutinya semalaman tanpa henti. Sebelumnya, Qin Ming pernah bertarung dengan Raja Kelelawar dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian. Meskipun mereka tidak bertarung secara langsung, Qin Ming telah meninggalkan jejak kesadaran spiritualnya pada Raja Kelelawar dan keempat orang lainnya. Bahkan jika mereka tidak berada dalam jarak 100 meter dari deteksi indera spiritual, dia dapat merasakannya secara kasar. Tak lama kemudian, Qin Ming menyadari bahwa Raja Kelelawar tengah mendekat dengan kecepatan tinggi, dan ketiga pembunuh lainnya tengah ditarik menjauh. Setelah berlari 3 atau 400 meter ke atas gunung, Qin Ming tiba-tiba berbelok 90 derajat ke kiri, dan 2 atau 3 detik kemudian Raja Kelelawar juga mengubah arah. Namun, tiga pembunuh lainnya sudah kehilangan jejak Qin Ming dan Raja Kelelawar, dan mereka tidak mempunyai sarana khusus untuk mendeteksinya, jadi mereka hanya bisa terus mengejar mengikuti jejak yang ditinggalkan Raja Kelelawar. Aku sangat marah. Jika kau tertangkap olehku, aku akan menghisap semua darahmu dan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setelah mengejarnya sepanjang jalan, Raja Kelelawar telah menemukan bahwa kecepatan Qin Ming sedikit lebih cepat darinya. Meskipun Qin Ming selalu berada dalam jangkauan deteksi ultrasoniknya, dia tidak dapat mengejar Qin Ming dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah. Tiba-tiba, Raja Kelelawar menyadari bahwa Qin Ming mengubah arah lagi dan berlari ke arah tiga pembunuh yang mengikuti di belakangnya. Seperti dugaanku, dia tidak benar-benar melarikan diri, tetapi ingin memancingku dan membunuh ketiga anak buahku satu persatu. Itu hanya angan-angan. Dengan adanya aku di sini, rencanamu tidak akan pernah berhasil. Bat King segera berbalik dan berlari ke arah tiga pembunuh di belakangnya. Sebagai perbandingan, Raja Kelelawar lebih dekat dengan ketiga pembunuh dan yakin bahwa ia dapat bersatu kembali dengan mereka sebelum Qin Ming tiba. Merasakan tindakan Raja Kelelawar, bibir Qin Ming melengkung menyeringai, dan sosok hantunya bergerak 40 atau 50 meter lagi melalui hutan. Tiba-tiba, dia mengayunkan tangannya dan melemparkan pedang peminum darah ke arah pohon besar di depannya. Kali ini, dipenuhi dengan energi sejati, pedang peminum darah bergerak secepat meteor yang mengejar bulan, dan cahaya merah menyala dan menghilang. Ah! Sesaat kemudian, terdengar teriakan melengking, dan bayangan hitam jatuh dari pohon besar dan menghantam tanah. Itu adalah seseorang. Orang ini adalah pembunuh yang bersembunyi di pohon besar ini. Ia terbungkus tanaman merambat dan cabang-cabang pohon serta berkamuflase. Di malam yang gelap, sulit bagi orang biasa untuk menemukannya meskipun mereka berjalan di bawah pohon. Ia pikir penyamarannya sudah sempurna, jadi ia dengan percaya diri menutup matanya dan beristirahat di pohon. Ia juga mendengar teriakan keras Raja Kelelawar dari hutan, tetapi ia tidak berniat untuk datang membantu. Ia bermentalitas tidak akan ikut campur, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa bencana akan datang dari langit. Qin Ming sedang dalam mode tak terlihat, dan tak seorang pun dapat mendeteksinya kecuali orang-orang dengan kemampuan khusus seperti Bat King. Oleh karena itu, si pembunuh tidak menyadari keberadaannya bahkan ketika dia hanya berjarak beberapa meter, dan berhasil disergap oleh Qin Ming dan dibunuh dengan pedang terbang. Setelah mencari medali emas pada pria itu, Qin Ming berbalik dan mulai menjauh dari Raja Kelelawar. Ups, aku tertipu. Setelah mengetahui bahwa Qin Ming telah membunuh seorang pembunuh yang tidak beruntung dan kemudian melarikan diri ke kejauhan, Raja Kelelawar menjadi marah. Dia meninju pohon besar di depannya dengan ganas dan harus berubah lagi untuk terus mengejar Qin Ming. Pada saat yang sama, Raja Kelelawar menyadari ada yang tidak beres. Qin Ming memperoleh medali emas lagi, dan jumlah total medali emas yang dikumpulkan melebihi 20. Bahkan jika dia membunuh semua pembunuh yang tersisa, dia hanya bisa mendapatkan paling banyak 19 medali emas, yang tidak akan melebihi Qin Ming. Yang lebih parahnya lagi, kalau Qin Ming menghindar dari pertarungan dan terus kabur seperti ini, maka Raja Pembunuh terakhir pastilah Qin Ming, dan tidak akan punya kesempatan menjadi Raja Kelelawar. Raja Kelelawar sangat marah hingga matanya menyemburkan api. Ia mempercepat langkahnya dengan putus asa dan mengumpat serta mengutuk berulang kali, bersumpah bahwa jika ia menangkap Qin Ming, ia akan memastikan bahwa Qin Ming mati dengan mengenaskan.
Seperti kata pepatah, apa yang kau takutkan akan menjadi kenyataan. Raja Kelelawar khawatir Qin Ming akan lolos dari pertarungan, dan kesalahannya menjadi kenyataan. Sepanjang malam, Qin Ming berlari mengelilingi gunung dari timur ke barat, menyebabkan Raja Kelelawar mengejarnya tanpa lelah namun tidak pernah berhasil menyusulnya. Tiga pembunuh lainnya tidak sekuat Qin Ming dan Bat King. Setelah berlari sepanjang malam, mereka kelelahan dan kehabisan napas. Belum lagi Qin Ming, jika mereka bertemu pembunuh lainnya, mereka bertiga tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Raja Kelelawar juga lelah, tetapi untungnya ia dapat menghisap darah untuk memulihkan tenaganya. Ia menangkap banyak binatang di pegunungan untuk menghisap darah mereka di sepanjang jalan. Namun, yang mengejutkannya adalah Qin Ming telah berlari liar sepanjang malam tanpa tanda-tanda kelelahan. Ia masih berlari sangat cepat tanpa melambat. Apakah Hades terbuat dari besi? Aku tidak percaya kau bisa berlari seharian tanpa istirahat. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa melarikan diri. Raja Kelelawar mencabik-cabik ular piton yang telah dihisapnya hingga kering menjadi beberapa bagian. Ia bahkan tidak menyeka darah yang tersisa di mulutnya. Dengan ekspresi ganas, ia terus mengejar tanpa henti. Bab 650. Qin Ming berlari liar sepanjang malam, selalu menjaga jarak 3 hingga 400 meter dari Raja Kelelawar. Ia juga mempertahankan kecepatan yang sangat cepat, yang menghabiskan banyak energi sejatinya. Akan tetapi, ia melatih keterampilan mendalamnya untuk memulihkan energi aslinya saat berlari, sehingga konsumsinya tidak terlalu besar, dan ia dapat bertahan bahkan jika ia berlari selama 1 hari lagi. Dalam 1 malam, Qin Ming menjelajahi seluruh gunung, dengan Raja Kelelawar mengejarnya dengan sangat meriah, menyebabkan kekacauan dan memperingatkan semua pembunuh yang masih hidup di gunung. Namun, Qin Ming selalu dalam kondisi tak terlihat, dan sulit bagi para pembunuh untuk mendeteksinya. Ada banyak pembunuh yang tersihir oleh Raja Kelelawar dan bergabung dengan barisan orang-orang yang mengejar dan mencegat Qin Ming, namun mereka tidak dapat melihat Qin Ming dan hanya memperoleh sedikit keuntungan. Langit berangsur-angsur cerah. Begitu fajar menyingsing, kemampuan Qin Ming untuk bersembunyi di kegelapan akan sangat berkurang. Saat itu, ia akan terekspos, dan tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri atau melancarkan serangan diam-diam. Saat masih gelap, kecepatan Qin Ming tiba-tiba meningkat dan dia berlari menuju 3 pembunuh Scarlet Cross. Oh tidak! Teriak Raja Kelelawar, itu tidak baik, karena ketiga pembunuh Scarlet Cross telah berlari sepanjang malam dan kelelahan. Mereka bersembunyi di pohon besar untuk beristirahat. Jika mereka bertemu Qin Ming, mereka akan kesulitan untuk melawan dan hanya akan mati. Setelah semalaman dikejar-kejar, ketiga pembunuh itu telah terpisah dari Raja Kelelawar. Mereka semakin dekat dengan Qin Ming dan semakin jauh dari Raja Kelelawar. Bahkan jika Raja Kelelawar memiliki sayap di tulang rusuknya, sulit baginya untuk tiba di hadapan Qin Ming. Dan karena jaraknya yang jauh, sinyal di pegunungan terlalu buruk dan walkie-talkie tidak dapat digunakan untuk menghubungi, Raja Kelelawar tidak dapat memberitahu ketiga anak buahnya untuk berhati-hati. Malam harinya, Qin Ming berlari-lari atau mengajak Raja Kelelawar dan yang lainnya berputar-putar di gunung untuk menguras kekuatan fisik mereka, memisahkan Raja Kelelawar dan 3 pembunuh salib merah, lalu mengalahkan mereka satu persatu. Hari sudah hampir fajar dan Qin Ming terlalu malas untuk berlari lagi. Sudah waktunya untuk menuai hasil kemenangan. Meskipun ketiga pembunuh salib merah sedang beristirahat, mereka masih tetap waspada, dengan senjata di tangan mereka, siap bertarung kapan saja. Tiba-tiba terdengar 2 kali tembakan, dan 2 orang pembunuh jatuh dari pohon. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi, dan tidak ada yang tahu siapa yang membunuh mereka. Pada saat yang sama, kilatan cahaya merah menyambar bagaikan angsa liar yang terkejut dan mengenai pelipis pembunuh lainnya. Ah! Si pembunuh menjerit dengan sedih. Sebelum meninggal, dia menoleh dan melihat sesosok tubuh tiba-tiba muncul entah dari mana dalam kegelapan di depannya. Sosok itu adalah Qin Ming, yang mereka kejar sepanjang malam. Qin Ming menggeledah pembunuh itu dan menemukan bahwa tidak satu pun dari ketiganya memiliki medali emas. Hal ini menegaskan dugaannya bahwa 3 medali emas yang disita dari Raja Kelelawar adalah milik ketiga pembunuh ini. Saat ini, Qin Ming telah mengantongi total 21 medali emas. Selama ia dapat melewati hari ini, ia akan mempertahankan gelarnya sebagai Raja Pembunuh. Namun pohon itu ingin tetap diam, tetapi angin tidak berhenti. Bahkan jika Qin Ming tidak ingin menjadi Raja Pembunuh, para pembunuh yang tersisa tidak akan melepaskannya. Mereka pasti akan mencoba segala cara dan menggunakan segala cara untuk merebut medali emas. Secara khusus, Raja Kelelawar mengejar Qin Ming tanpa henti sepanjang malam, berteriak dan berteriak bahwa Qin Ming adalah Hades, dan menghasut para pembunuh yang tersisa untuk menyerang Qin Ming bersama-sama. Rasanya seperti berada di dunia bawah adalah hal yang biasa. Sepertinya aku harus melakukan pembunuhan berantai sekali lagi. Qin Ming mendesah tak berdaya dan melompat ke pohon, memegang senapan mesin ringan di masing-masing tangan, dengan semangat seorang pria yang mampu menghalau 1000 orang. Qin Ming juga berpikir untuk mengundurkan diri dari kompetisi Raja Pembunuh setelah mencapai tujuan perjalanan ini, tetapi Raja Kelelawar tiba-tiba muncul. Jika dia berhenti, dengan kekuatan Bat King, dia mungkin akan menjadi Raja Pembunuh yang baru. Keduanya sudah saling dendam, jadi dia tentu tidak ingin melihat Bat King menjadi Raja Pembunuh yang baru. Kalau tidak, jika Anda membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan, itu pasti akan menyakiti orang-orang. Setelah Qin Ming kembali ke Tiongkok,
ia harus tetap waspada terhadap pembunuhan para pembunuh Scarlet Cross yang dipimpin oleh Raja Kelelawar. Akan lebih baik untuk membunuh Raja Kelelawar dan mengakhiri semuanya. Tidak lama kemudian, Raja Kelelawar, mengenakan jubah hitam dan terbang di hutan seperti kelelawar, muncul dalam jarak 100 meter dari Qin Ming. Akan tetapi, jubahnya robek dan berlumuran darah, dan dia tampak acak-acakan. Sekitar 100 meter di belakang Raja Kelelawar, ada 4 atau 5 pembunuh yang mengikutinya. Namun, para pembunuh ini tidak tergabung dalam organisasi pembunuh yang sama. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain. Sambil melacak Raja Kelelawar, mereka juga saling berjaga-jaga untuk mencegah penyergapan dari pihak lain. Setelah berjalan sekitar 60 atau 70 meter lagi, Raja Kelelawar berhenti dan mendarat di sebuah pohon besar, sambil berteriak, "Raja Neraka, kau penjahat pengecut dan hina, jika kau tidak ingin dicabik-cabik, angkat tanganmu dan cepat menyerah. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap utuh." Haha. Qin Ming tertawa mengejek, bagaimana mungkin seorang jenderal yang kalah berbicara tentang keberanian. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Cepatlah dan bergulinglah ke sini untuk mati. Aku berjanji akan memberimu kematian yang cepat. Aku kalah darimu kemarin karena aku ceroboh. Aku sudah tahu caramu. Kau hanya berangan-angan untuk mengalahkanku lagi. Kau tidak punya pilihan selain mati. Faktanya, Raja Kelelawar tidak yakin bisa membunuh Qin Ming, jadi dia sengaja menunda waktu dan menunggu para pembunuh di belakangnya menyusul dan menyerangnya bersama. Sekarang aku datang ke pintumu atas inisiatifku sendiri, mari kita bertarung dan lihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Sambil berbicara, Qin Ming melompat-lompat ringan, melompat di antara cabang-cabang pohon, dan mendekati Raja Kelelawar. Aku mengejarmu sepanjang malam, menunggu saat ini, berikan aku nyawamu. Kesabaran Raja Kelelawar telah lama habis, dan dia berharap bisa mencabik-cabik Qin Ming dengan segera, jadi dia melompat untuk menemuinya. Dadada, dadada. Jarak antara kedua pria itu semakin dekat. Ketika hanya tersisa belasan meter, mereka melepaskan tembakan satu demi satu, dan pelurunya berdesing. Kedua pria itu pun mengubah rute mereka dan mendarat di bawah pohon, memanfaatkan pohon tersebut untuk menghindari peluru dan menunggu kesempatan melepaskan tembakan. Perkelahian sengit kembali terjadi. Karena rimbunnya pepohonan di hutan purba, para pembunuh yang mengikuti di belakang hanya bisa mendengar suara tembakan, namun tidak bisa melihat kedua belah pihak yang sedang berkelahi. Mendengar suara tembakan yang datang dalam jarak beberapa puluh meter, mereka semua berhenti pada saat yang sama, berencana untuk duduk santai dan menyaksikan pertarungan antara kedua harimau itu dan meraup keuntungan. Setelah magasin peluru habis, Bat King segera mengganti magasinnya, tetapi tidak melanjutkan tembakannya. Dia berteriak keras, "Pluto, apakah kamu berani melawanku dengan tangan kosong lagi? Saya tidak pernah membuang-buang energi saya untuk mengalahkan lawan. Anda tidak memenuhi syarat." Qin Ming menanggapi dengan nada meremehkan dan terus menembak. Peluru itu tampaknya memiliki mata, melesat melewati Raja Kelelawar dalam jarak 3 hingga 5 meter. Jika Raja Kelelawar tidak menghindar dengan cepat, ia akan tertembak ke sarang lebah. Aku ingin memberimu kematian yang bermartabat, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Jadi jangan salahkan aku. Raja Kelelawar menyeringai sinis. Kemudian, ia berteriak kepada para pembunuh di belakangnya, apakah kalian mencoba untuk duduk santai dan menikmati hasil kerja keras kalian? Kalian seharusnya sudah mendengar tentang betapa kuatnya Pluto. Ia tidak dapat ditangani oleh satu atau dua orang saja. Jika kalian ingin mendapatkan hadiah 100 juta dolar, kalian harus bekerja keras. Jangan bersembunyi, bersatulah. Para pembunuh itu bukan anggota Scarlet Cross, jadi mereka tentu saja tidak akan mematuhi perintah Raja Kelelawar. Tidak ada yang bodoh, dan mereka semua melihat bahwa Raja Kelelawar telah mengejar Qin Ming sepanjang malam. Selain memperebutkan gelar Raja Pembunuh, pasti ada kebencian yang tidak dapat didamaikan di antara mereka. Tidak ada yang ingin digunakan sebagai senjata. Terlebih lagi, mereka tergabung dalam organisasi pembunuh yang berbeda. Bahkan setelah membunuh Qin Ming, tidak seorang pun akan menyerahkan hadiah 100 juta dolar AS. Pasti akan ada pertempuran sengit, dan hasil akhirnya adalah Anda yang mati atau saya yang mati. Daripada bekerja keras, lebih baik menuai hasilnya. Mendengar teriakan Raja Kelelawar, tidak ada satupun pembunuh yang bergerak dan mereka terus mengamati perkembangan situasi dalam diam. Pluto telah merebut lebih dari 20 medali emas. Jika kau membunuhnya, kau tidak hanya akan mendapatkan hadiah 100 juta dolar AS, tetapi juga menjadi Raja Pembunuh, mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Apakah kau tidak tergoda sama sekali? Raja Kelelawar melanjutkan, tetapi tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tidak seorang pun dapat duduk santai dan menikmati hasil kerja keras orang lain. Hanya dengan membunuh Pluto bersama-sama, kau dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah dan Raja Pembunuh. Jika tidak, kau tidak akan mendapatkan apapun. Benar sekali. Aku memiliki lebih dari 20 medali emas di tanganku, yang berarti 20 pembunuh telah tewas secara langsung maupun tidak langsung di tanganku. Apakah kau mampu membunuhku hanya dengan beberapa orang saja? Pertimbangkan kekuatanmu sendiri sebelum bertindak. Qin Ming berkata dengan suara yang jelas, jika ada yang tidak ingin mati, mundurlah sekarang. Aku berjanji tidak akan menyakitinya sama sekali. Selain itu, medali emas di tanganku sudah cukup untuk menjadi raja. Tidak ada gunanya membunuh siapapun.
Lebih baik mengambil risiko merebut makanan dari mulut harimau atau hidup dengan damai. Pikirkan baik-baik. Semuanya, apa tujuan kalian berpartisipasi dalam konferensi Raja Pembunuh ini? Apakah kalian akan menyerah begitu saja hanya karena kesempatan untuk menjadi Raja Pembunuh sudah di depan mata? Jangan tertipu oleh kata-kata manis Pluto. Bat King segera membantah. Kedua pria itu masing-masing punya alasan sendiri. Raja Kelelawar berharap bisa bekerja sama untuk membunuh Qin Ming, sementara Qin Ming ingin membujuk para pembunuh untuk mundur. Namun, setiap orang punya penilaian sendiri, dan para pembunuh berdarah dingin ini tidak mudah dibujuk. Tidak seorang pun dari kalian akan mengambil tindakan. Kalian semua akan duduk santai dan menikmati hasil kerja keras kalian, kan? Setelah dibujuk, karena tidak melihat ada pembunuh yang maju, Raja Kelelawar tertawa marah. Kau memaksaku melakukan ini. Karena tidak ada yang mau membantu, maka kalian semua harus menunggu kematian saja. Setelah mengatakan itu, Raja Kelelawar tiba-tiba menyerang Qin Ming dan berbalik dan lari. Qin Ming mengira Raja Kelelawar sudah gila dan siap menyerang para pembunuh itu untuk melampiaskan amarahnya, tetapi ketika dia melihat Raja Kelelawar berlari ke arah yang salah, dia tidak bisa menahan rasa bingungnya. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Raja Kelelawar dan mengapa dia tiba-tiba kabur setelah mengatakan hal sebesar itu. Jangan lari. Kemana kau akan melarikan diri? Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Ming melompat untuk mengejar, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sebelumnya, meskipun Qin Ming berlari dengan liar sepanjang malam, ia tidak berlari dengan kecepatan tertingginya. Ia sengaja menahan diri untuk mencegah Raja Kelelawar mengejarnya tetapi juga meninggalkannya, dan membawanya berputar-putar untuk menghabiskan energinya. Tidak peduli apa yang direncanakan Raja Kelelawar, Qin Ming tidak bisa melepaskannya. Dia pun tak bisa menahan diri dan mengerahkan kecepatan tercepatnya, berubah menjadi bayangan yang tidak bisa diikuti oleh mata telanjang, lalu mengejarnya. Meskipun Raja Kelelawar juga sangat cepat, ia masih sedikit lebih lambat daripada Qin Ming yang tidak memiliki kendali. Setelah hanya 4 atau 5 menit, Qin Ming berhasil menyusulnya, dan jarak di antara mereka kurang dari 20 meter. Pluto telah menyusulku. Kalian sebaiknya mempercepat langkah. Kurasa aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sambil berlari, Raja Kelelawar mengeluarkan telepon satelit dan mendesak seseorang. Bersambung.